1 semester ke depannya. Jadi capaiannya pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami setiap materi yang diajarkan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan materi-materi yang pernah diajarkan untuk merancang dan membangun database yang optimal sesuai studi kasus masing-masing. Jadi nanti akan ada pembagian kelompok dan setiap kelompok nanti punya studi kasus masing-masing. Jadi pengembangan aplikasi basis datanya itu sesuai studi kasusnya masing-masing gitu ya. Nah, ini materi-materinya untuk yang teori. Teori nanti pertemuan pertama bahas tentang konsep basis data itu seperti apa, tujuannya apa, manfaatnya apa dengan basis data itu. Nanti yang pertemuan kedua ada tentang pengenalan DFD, ERD. Yang minggu ketiga ada mapping ERD, minggu keempat ada normalisasi, minggu kelima pelajari konsep aljabar linier, kemudian minggu keenam sudah UTS, minggu ketujuh nanti belajar tentang DDL dan DML, minggu ke-8 nanti udah mulai query, terus minggu ke-9 belajar tentang agregat, group by, minggu 10 join, nanti ada manajemen user di minggu ke-11, terus nanti ada materi tentang koneksi database ke website ataupun mungkin ke mobile seperti itu. Terus nanti juga minggu ke-13 ada pengelolaan data berupa tabel. Terus minggu ke-14 ada UAS. Minggu ke-15 nanti pengayaan materi untuk yang mungkin ada remedial seperti itu, dan minggu ke-16 harapannya ada kuliah tamu. Nah, misalkan nanti kalian ada ide untuk kuliah tamunya, mendatangkan siapa gitu, atau mungkin bahas tentang apa, itu silakan disampaikan saja. Nanti akan coba kami fasilitasi gitu ya. Untuk kuliah tamunya jadi masih terbuka untuk materinya atau mungkin pematerinya. Next, untuk persentase penilaian, jadi di sini nanti ada tugas, ada sikap juga, jadi ketika mungkin nanti ada diskusi, bagaimana sikap kalian, bagaimana cara kalian presentasi, itu juga ada nilainya. Ada UTS dan UAS yang persentasenya lumayan besar, 30%, 40%. Jadi harapannya nanti maksimal ya, dimaksimalkan nilai UTS dan UAS-nya, agar nilainya juga bisa maksimal. Bentuk kuliahnya nanti ada brainstorming, ada diskusi, ada tugas juga. Seperti itu. Tetap muka 100 menit ya untuk teori. Nah, ini aturan perkuliahannya, harapannya nanti yang bisa datang tepat waktu, nanti aktifkan video jika memang itu bisa, karena ya untuk PJJ kan kasus khusus ya, memang ada yang bekerja juga. Terus gunakan pakaian bebas rapi, baju berkerah, misalnya untuk laki-laki maupun perempuan. Begitu. Nah, batas keterlambatannya 30 menit, lebih dari itu silakan mengikuti perkuliahan, tapi tidak boleh untuk melakukan presensi. Jadi presensi hanya akan saya buka 30 menit. Jadi saling mengingatkan aja, kalau yang memang lagi nggak bisa datang ya nggak apa-apa, tapi tetap melakukan presensi gitu ya. Saya berarti kalau memang khusus PJJ, presensi mungkin bisa dilonggarkan, tapi untuk tugas tetap ya. Jadi misalkan nanti ada tugas, tolong dikerjakan karena penilaiannya dari situ. Tuh. Terus yang selanjutnya, harapannya saling menghormati satu sama lain, gunakan etika yang baik ketika melakukan diskusi. Gitu. Ini kontak person saya. Oh ya, untuk kontak person Bu Weni nanti ditambahkan juga di minggu selanjutnya, minggu kedua nanti Bu Weni yang mengajar, jadi kita selang-seling kayak gitu ya. Atau bisa langsung ke grup, kita kan ada grup ya. Kira-kira itu aja untuk kontrak perkuliahannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Untuk materinya langsung saya share di etol nanti. Jadi semua materi di situ. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah 68, 66, lumayan. Saya cek dulu yang sudah presensi. Lagi nggak bisa dicek ya totalnya. Oke, saya ingatkan lagi yang belum presensi, silakan melakukan presensi di etol. Oh ya, suara saya jelas ya? Takutnya nanti. Oh ya, oke. Next, berarti kita bahas langsung ke materinya.
Sebentar ya. Oke, mungkin untuk materinya belum sempat saya upload untuk yang kelas ini, tapi kan kita based on-nya kan online ya, jadinya kalian bisa lihat ke layar kalian masing-masing, tapi nanti tetap akan saya upload. Jadi untuk perkuliahan basis data ini yang minggu pertama pengenalan basis data itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu yang pertama kalian dapat memahami tentang konsep basis data itu seperti apa. Kemudian memahami tentang penggunaan basis data untuk menyimpan berbagai jenis data. Jadi ini untuk perkuliahan awal ini masih sangat dasar sekali mengenal apa fungsinya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi seperti itu. Untuk pengertian basis data sendiri, jadi basis data adalah sekumpulan data yang disimpan secara teratur dan terorganisir. Itu poin pentingnya yang saya bold dan warna hijau. Untuk memudahkan pengambilan dan pengolahan data. Nah, dalam basis data ini tuh data disimpan biasanya dalam bentuk tabel-tabel yang terkait satu sama lain. Jadi membuat data dapat digunakan secara efisien dan mempermudah tugas-tugas seperti untuk pencarian, pembaruan data, dan analisis data. Jadi seperti itu. Bayangkan misalkan ada banyak data tapi uh, tidak terorganisir dengan baik. Misalkan tumpuk-tumpukan kertas yang itu semua ada datanya, itu kan pasti akan sangat menyusahkan sekali kan. Makanya perlu uh, dikelola menggunakan basis data ini agar proses pencarian, pembaruan maupun analisis datanya itu bisa lebih cepat. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Secara kalau ini saya kelompokkan sekilas aja ada 7 manfaatnya. Dari pertama organisasi data. Jadi tujuannya pastinya untuk mempermudah pencarian data ketika misalkan yang sudah bekerja pengen mencari data NIP seorang, nama seorang, alamat seseorang gitu di sebuah data pembukuan misalkan. Kalau menggunakan konsep basis data ini akan memudahkan pencarian dan tentunya mempercepat. Kemudian manfaat yang kedua adalah integritas data. Jadi memastikan data yang disimpan valid. Jadi misalkan datanya itu disimpannya adalah untuk nomor telepon misalkan. Kalau nanti di situ ada aturan bahwa data yang disimpan itu harus numbering. Ketika mungkin nanti diinputkan data yang berupa karakter misalkan, itu kan pasti nanti akan terjadi penolakan. Nah, itu memastikan data yang disimpan itu valid. Jadi pasti kalau yang numbering semua. Kalau untuk yang untuk misalkan teks, berbentuk teks, karakter gitu, nanti karakter juga. Jadi itu untuk integritas data. Kemudian ada kaitannya tentang manfaat yang pertama, itu nanti akan menghasilkan kecepatan akses. Jadi dengan adanya basis data ini, pengaksesan data akan semakin cepat. Kemudian ada juga manfaatnya dari scalability, yaitu dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Jadi basis data ini dikembangkan eh, ada untuk dapat dikembangkan. Jadi misalkan contoh studi kasusnya, kita mau menyimpan data penjualan, kita punya online shop, kita mau menyimpan data penjualan. Awal-awal mungkin kita hanya butuh menyimpan data konsumen, data barang, sama data penjualan misalkan, 3 itu aja. Tapi nanti kan seiring berkembangnya usaha kita, mungkin kita memerlukan data tentang review atau produk mana yang paling disukai misalkan, otomatis itu kan ada tambahan lagi. Jadi memungkinkan basis data itu memiliki skalabilitas yang tinggi. Jadi mungkin dikembangkan lagi seperti itu. Terus masalah keterbukaan data. Jadi data yang kalian simpan itu memungkinkan dapat dibagikan dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi itu juga manfaatnya. Kemudian yang keenam, kemudahan maintenance. Data yang sudah tersimpan di basis data itu akan mudah untuk dilakukan update ataukah mungkin dilakukan pengelolaan pencarian seperti itu akan lebih mudah. Jadi kemudian untuk maintenance. Kemudian juga
kemudahan untuk backup dan recovery. Jadi kalau data sudah tersimpan dalam sistem basis data, dia akan mudah di backup untuk di recovery jika mungkin nanti ada kesalahan atau datanya hilang, korup atau gimana, kita bisa melakukan recovery dengan mudah. Seperti itu. Ini adalah 7 manfaat sekilas yang perlu kalian ketahui mengapa sih kita perlu menggunakan basis data ini. Nah, di dalam konsep basis data itu ada konsep SCID. Jadi atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Nah, karakteristik transaksi. Kalau kita bilang misalkan proses insert, update, delete, ataupun update, delete, ya itu insert misalkan kayak gitu. Nah, itu kita sebut di sini transaksi. Jadi proses insert, update, delete itu kita namakan transaksi di basis data ini. Nah, di situ harus memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama yaitu atomicity. Jadi maksudnya setiap transaksi itu harus berupa operasi tunggal. Misalkan jika salah satu operasi dalam transaksi gagal, seperti misalkan gagal memperbarui stok produk, maka transaksi pembelian harus dibatalkan semua. Misalkan contohnya seperti itu. Terus karakteristik yang kedua yaitu konsistensi. Jadi setiap transaksi harus memastikan bahwa datanya tetap konsisten, datanya tetap konsisten. Misalnya ketika sistem mencatat produknya itu yang tersimpan ada 10. Jangan sampai nanti ada pembelian diizinkan untuk menulis bahwa ada pembelian sebanyak 11. Jadi harus konsisten. Seperti itu. Terus ada karakteristik juga isolation. Jadi setiap transaksi itu harus terisolasi dengan transaksi yang lainnya. Misalkan ada 2 pengguna sedang membeli satu produk yang sama. Nah, itu tetap harus terisolasi antara transaksi yang pertama dan kedua. Jadi misalkan si A beli buku 5 buah, yang B beli buku 6 buah, satunya dikirim ke Bandung, satunya dikirim ke Surabaya. Nah, itu harus tetap isolasi satu sama lain, nggak boleh tertukar datanya gitu, nggak boleh. Nah, itu. Terus kemudian ada durability. Jadi setiap transaksi harus memastikan bahwa data yang diterima selama transaksi akan tetap tersimpan setelah transaksinya selesai. Nah, jika sistem terputus, maka transaksi pembelian berlangsung itu dapat tetap tersimpan. Jadi misalkan studi kasusnya misalkan lagi update saldo gitu ya, update saldo di bank misalkan lagi ambil transaksi di ATM lah, tiba-tiba mesinnya mati, request time out atau mungkin mati listrik gitu ya. Nah, ketika listriknya nyala kembali, itu harus dipastikan bahwa data yang tadi dilakukan transaksi itu tersimpan sampai ke servernya. Kayak gitu. Jadi ada 4 konsep karakteristik ini yang harus ada seperti ini. Jadi harus dipastikan. Lalu untuk jenis basis data, jadi di sini data apa yang kalian akan simpan itu menggunakan basis data yang berbeda-beda juga. Jadi tergantung kebutuhannya apa, dan ini yang harus kalian tahu. Ini saya contohkan ada 7 jenis basis data dan produk-produk yang dapat digunakan di setiap jenis basis data. Kalau yang pertama itu RDBMS, Relational Database Management System. Jadi di situ antara satu tabel dan satu tabel lainnya itu saling berelasi. Maka itu kalian menggunakan RDBMS. Jadi biasanya mayoritas kalau misalkan tujuannya untuk penyimpanan data itu RDBMS yang biasanya digunakan. Jadi ada produknya yang bisa digunakan, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle Database. Nah, bisa menggunakan itu. Terus ada Freelancer juga, apa sih NoSQL itu, data seperti apa, model penyimpanannya seperti apa. Nah, itu bisa juga. Produknya yang dapat digunakan itu ada MongoDB, ada Cassandra, ada Amazon DynamoDB, ada Redis. Nah, ada juga objek relational database. Ada juga kolom database, ada key value database, ada graph database, ada time series gitu. Jadi tergantung data seperti apa yang kalian mau simpan. Jadi harus dilihat dulu. Kalau misalkan pengen menyimpan data basis data dari sosial media, yang di sosial media itu ada relasi-relasinya, misalkan si A berrelasi dengan si B, berteman dengan si B berteman dengan si C, misalkan kayak gitu. Itu bisa juga menggunakan graph database. Jadi data yang untuk disimpan nanti kalian bisa menggunakan produk dari Neo4j atau
Amazon Neptune kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana data apa yang ingin kalian simpan. Jadi kalian tentukan nanti jenis basis datanya apa. Tuh. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oh, ada chat. Oh, kalau aplikasinya itu karena ini teori ya. Jadi kalau teori kemungkinan kalau yang pasti ini penerapannya nanti di Postgre. Jadi uji cobanya hanya Postgre saja. Gitu. Tapi untuk praktikumnya nanti mungkin berbeda. Kombinasi mungkin ada akses Postgre sama Oracle. Kalau yang untuk praktikumnya nanti diampu oleh Pak Rengga ya. Kalau yang untuk teori ini kita pakai Postgre nantinya. Full 1 semester. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Oke, apa yang perlu diperhatikan ketika mau merancang database? Jadi ini penting juga. Jadi ketika kalian udah tahu fungsinya tadi, udah tahu fungsinya database, basis data, udah tahu fungsinya basis data, udah tahu jenis-jenisnya. Nah, sekarang apa sih yang perlu diperhatikan ketika merancang database? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi yang perlu diperhatikan nanti kebutuhan datanya. Kebutuhan datanya ini untuk apa sih? Datanya seperti apa sih? Nah, itu nanti yang juga kalian gunakan untuk menentukan jenis database yang mau digunakan. Nah, terus nanti ada step selanjutnya, ini nanti untuk normalisasi, primary key, relasi antar tabel, skalabilitas, performa, keamanan, dan dokumentasi, ini akan dibahas lebih lanjut di setiap materinya. Jadi penting nanti adanya normalisasi, primary key, relasi antar tabel, ini penting nanti untuk diperhatikan agar rancangan basis data yang telah dirancang itu bisa menyimpan data secara optimal. Nah, jadi di sini ketika menyimpan data itu tidak hanya data disimpan begitu saja, tapi kita juga harus memikirkan bahwa data itu tersimpan dengan optimal. Misalnya, kalau data nggak optimal itu misalkan ada redundansi data, ada data yang double di berbagai tempat misalnya kayak gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nanti kan misalnya kalau database-nya dirancang tidak optimal, tidak baik, ya memang benar datanya disimpan semuanya, tapi kalau cara penyimpanan juga tidak benar, nanti tidak bisa optimal ketika pengelolaannya. Misalkan pengambilan data, misalkan kalian sedang menggunakan ATM gitu ya, terus karena penyimpanan datanya kurang optimal, prosesnya jadi lama, misal nunggu 1 menit aja gitu. Pasti kalian kan sudah worry ya, kalau loh ini kok ATM-nya diem ya, padahal dia sebenarnya lagi mencari data. Ini itu customer yang mana sih, ID itu yang mana sih, data saldonya berapa sih, sebenarnya dia sedang mencari. Tapi karena tidak optimal itu tadi, jadinya kerjanya lama dan itu membuat ya tidak nyaman kan. Jadi makanya itu kita harus merancang database secara optimal juga agar proses yang berjalan di aplikasinya itu nanti juga berjalan dengan optimal seperti itu. Jadi ada hubungan dengan normalisasi, primary, relasi tabel. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah skalabilitasnya. Jadi harapannya nanti database yang kalian rancang itu memiliki skalabilitas yang tinggi. Maksudnya bisa dikembangkan terus kayak tadi. Misalkan saya contohkan ada jual beli online yang awalnya kalian cuma perlu 3 tabel aja, penjual, pembeli, sama barang misalkan. Nah, semakin lama terus kalian ingin menambahkan, misalkan, oh saya pengen lihat review dari setiap produk gitu. Berarti kan ada penambahan tabel lagi, tabel review misalkan. Nah, itu otomatis kalian harus memikirkan bahwa rancangan database yang awal itu bisa dikembangkan untuk penambahan-penambahan tabel ataupun kolom-kolom yang baru itu seperti apa gitu. Terus masalah performa seperti yang saya jelaskan tadi, masalah performa. Jadi penyimpanan basis data yang baik otomatis akan mempengaruhi performanya. Performanya akan juga dapat menunjang pengembangan aplikasi yang baik seperti yang saya contohkan tentang ATM tadi ya kayak gitu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga keamanannya. Nah, kalau yang ini nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Terus selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini juga penting. Jadi ketika kalian merancang sebuah basis data, jangan dilupakan dokumentasinya. Jadi tabel-tabelnya apa aja di dalam tabelnya itu ada
atributnya apa saja, terus misalkan relasinya tabel A ini dengan mana saja, itu harus ada dokumentasinya. Tujuannya apa? Ketika nanti akan dikembangkan, maka pengembangnya untuk yang selanjutnya itu akan dapat memahami rancangan database itu seperti apa dari dokumentasi itu. Sebenarnya kalau dokumentasi ini nggak hanya di basis data aja ya, semua pengembangan project itu harusnya ada dokumentasinya juga. Misalkan kalian kuliah yang lain, misalkan pemrograman terstruktur atau apa yang ngoding itu kan juga harus ada dokumentasinya agar nantinya jika di kemudian hari, misalkan 1 bulan, 2 bulan itu aja, kalau nggak ada dokumentasinya, ngoding, kalau misalkan udah ribuan code-nya, pasti kan lupa juga ini fungsinya apa. Nah, sama juga, di sini juga kayak gitu. Jadi, agar mengurangi resiko untuk kita lupa apa yang pernah kita buat. Dokumentasi itu penting. Oke. Next. Nah, setelah tadi kalian tahu apa aja yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan basis data, di sini kalian juga harus tahu bagaimana tahapan dalam merancang basis data. Apa sih yang harus kita lakukan pertama-tama itu apa yang kita perlukan. Nah, di sini kalau boleh diringkas, tahapannya sih bisa beragam ya, tapi secara garis besar seperti ini. Yang pertama pastinya kalian harus menganalisis sistemnya. Ini sistem ini nanti seperti apa, mau menyimpan datanya apa, berupa apa, gambar kah, suara kah, atau teks. Nah, itu dari analisis sistemnya. Dari analisis itu nanti kalian bisa menentukan, oh baiknya saya menggunakan RDBMS. Oh baiknya karena datanya mungkin sedikit, mungkin saya bisa pakai MySQL aja. Atau mungkin karena ini enterprise, saya perlu menggunakan Oracle. Jadi nanti kalian bisa menentukan produk apa yang sesuai dan jenis basis data apa yang kalian perlukan gitu. Terus penentuan di situ nanti kalian akan menentukan entitasnya. Ini tabel-tabelnya apa aja sih, kolom-kolom di tabelnya apa aja sih kayak gitu. Terus setelah ada tabel-tabelnya, ada entitas, ada atributnya, kemudian kalian menentukan relasinya. Kira-kira ada nggak tabel yang saling berelasi seperti itu. Nah, setelah selesai kalian mendesain basis datanya, kemudian kalian mengimplementasikan basis datanya. Kalian bisa menggunakan tadi ada, misalkan kalau RDBMS ada MySQL, Oracle, ada PostgreSQL, kayak gitu. Kalian implementasikan, membangun database di situ. Kemudian setelah itu kalian integrasikan dengan aplikasi yang kalian kembangkan, kemudian uji coba basis data, apakah data yang dipanggil, apakah data yang disimpan, itu benar-benar sesuai dengan ketentuannya. Jangan-jangan nanti tersimpan misalkan 5 row yang tersimpan hanya 4 row seperti itu. Jadi ada uji cobanya. Terus lagi-lagi ada dokumentasinya. Jadi itu tahapan merancang basis data. Sejauh ini ada pertanyaan ya. Coba. Apa yang maksud dengan keterbukaan data? Apakah itu bisa dibagikan ke orang lain dan apakah basis data tidak memperhatikan keamanan data? Oh ya, oke. Terima kasih pertanyaannya dari Malik. Jadi masalah keterbukaan tadi kalau saya bisa flashback kembali, maksudnya itu kan bisa misalkan data tentang keuangan, tentang data-data keuangan, dia bisa dibagikan, yang bisa membaca data ini siapa? Oh yang bisa membaca berarti hanya petugas keuangan dan atasannya, misalkan hanya 2 orang itu. Kalau ada orang lain yang mau membaca, tidak bisa. Berarti iya, memang bisa dibagikan ke semua orang, tapi ya kita bisa membatasi juga. Jadi ini ada kaitannya dengan memperhatikan keamanannya. Jadi nanti ada kok yang masalah manajemen user nanti di minggu keberapa gitu, kalau misalkan Malik tadi menyimak dari awal, nanti kita ajarkan juga. Jadi di tabel ini loh yang bisa akses itu hanya user A sama B aja. Misalkan tadi yang keuangan hanya bagian keuangan saja dan misalkan bagian atasannya aja yang misalkan dia usernya sebagai karyawan, misalkan dia tidak bisa mengakses data keuangan, tapi misalkan dia bisa mengakses data resensi, misalkan kayak gitu. Oke, oke itu ya. Terus, apakah diperbolehkan menggunakan aplikasi seperti saya sudah terinstall MySQL Community? Oke sih, nggak apa-apa juga kalian mau menggunakan apa terserah, tapi yang penting kan nanti kan proses, misalkan tadi kan ada proyeknya, misalkan membuat sebuah rancangan basis data. Nah, itu kalian bisa merancang itu dengan benar, ya nggak apa-apa mau pakai apapun. Kalau memang sudah nyaman itu nggak masalah. Terus selamat pagi, saya bertanya entitas sama atribut dalam basis data itu apa, Bu? Nah, oke. Itu nanti dijelaskan lebih detail di pertemuan kedua. Jadi maksudnya entitas itu tabel-tabelnya. Kalau atributnya misalkan kolom-kolomnya itu apa aja. Misalkan tadi saya jelaskan ada kalau kita misalkan mempunyai
kita mau menyimpan data dari sebuah apotek misalkan. Yang paling simpel dulu, kita ada tabel di situ, nanti kan pasti ada tabel obat, terus ada tabel penjualan misalkan, terus ada tabel karyawan misalkan. Nah, karyawannya dia melakukan penjualan obat. Nah, di satu tabel aja misalkan, tabel obat. Di tabel obat itu ada apa aja sih. Oh, ternyata ada kok di tabel itu ada data tentang ID obatnya, nama obatnya, ada kolom obatnya, kayak gitu. Jadi nanti kita bahas lebih detail ya. Untuk ini cukup tahu aja tahapannya apa sih, baru nanti kita implementasikan. Oh, oke. Nah, ini nanti saya juga sudah siapkan studi kasusnya kok. Jadi kita tahu di situ seperti apa. Oke, ini tahapannya. Terus, nah ini ada studi kasusnya. Misalkan, ini saya ada contoh studi kasus. Ada seorang pengembang aplikasi yang ingin membuat aplikasi ojek online. Nah, gimana basis data yang harus dirancang untuk menyimpan segala data yang ada pada aplikasi tersebut? Basis data apa yang sesuai dengan kebutuhan pengembang apps tersebut? Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira dari berapa tadi? 7 jenis basis data tadi, kira-kira kalau untuk studi kasus ini menyimpannya di mana ya? RDBMS, apa ke key value database atau ke mana? Atau objek database tadi? Ada yang mau menjawab? Oke, ya Fendi, terima kasih. Ya, bisa juga pakai RDBMS. Ada yang mau jawab yang lainnya? Atau pakai NoSQL? Bisa nggak? Alfida, oke, terima kasih. Oke, 2 orang. Oke, terima kasih Kak Tiffany. Untuk yang lain ditunggu ya. Jadi untuk studi kasus ini kita bisa benar jawabannya tadi ya, bisa menggunakan RDBMS karena di situ nanti datanya bisa saling berelasi. Nah, tahapan perancangan seperti yang sudah dijelaskan tadi, nanti ada analisis sistem, kita menentukan dulu atributnya apa aja, kita nanti menentukan relasinya, kita mendesain, mengimplementasikan, terus mengintegrasikan. Gitu ya, kita coba membuat rancangannya ini. Ini referensinya, kita buat, sebentar saya ada stop share dulu. Kita bahas studi kasusnya. Share. Ini sudah terlihat ya. Jadi ini studi kasusnya. Contohnya yang tadi, dan ini tahapannya, dan ini saya coba jelaskan dari setiap tahapan itu, mulai dari yang pertama, tadi studi kasus kan membuat aplikasi ojek online ya. Tahapan yang pertama yaitu analisis sistem. Ini ada keterangannya. Jadi di analisis sistem itu apa yang kita lakukan sih? Nah, di sini kita harus menganalisis kebutuhan data untuk menemukan jenis data apa yang diperlukan dan bagaimana data tersebut akan terorganisir. Nah, misalkan untuk aplikasi ojek online, biasanya kita kan perlu data penggunanya, seperti nama, alamat, nomor telepon. Pengemudi biasanya ada nomor plat kendaraan, jenis kendaraan, ada lokasi. Kalau data pemesanan ya ada lokasinya, ada tujuan, ada biaya. Nah, coba deh kalian analisis kira-kira ada yang kurang nggak di sini atribut-atributnya. Misalkan di pengemudi, kira-kira kita perlu tahu namanya nggak sih kira-kira? Yang mau menjawab? Misal nggak lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, nama pengemudi, pengemudi. Terus ada apa lagi ya kira-kira yang kurang dari sini? Kalian percaya nggak sih hanya nama aja? Terus tak tahu-tahu ternyata dia ID pengguna. Oke, ada ID pengguna. Oke. Foto pengemudi, rating pengemudi. Oke, terima kasih banyak sekali masukannya. Foto profil pengemudi. Oke, nah gitu ya. Ternyata, nah ini analisis sistem ya seperti ini, yang seperti kalian lakukan ini. Kalian berdiskusi satu sama lain. Kira-kira kurang apa ya? Misalkan tadi kayak, oh, ternyata kan butuh ID pengemudi, butuh rating pengemudi, butuh foto juga. Nah itu bisa kalian tambahkan di sini ya. Nah itu analisis sistem. Nah setelah kalian, ini contoh sementara aja ya. Nanti kalian buat versi kalian itu yang
lengkap juga. Ini hanya contoh bahwa sebenarnya kalau dilakukan analisis secara detail ternyata kita menemukan banyak kekurangan di sini. Nah, itu fungsinya kalian nanti berkelompok, berkontribusi bersama, kalian analisis dari sebuah studi kasus apa aja yang perlu disimpan, data-data apa yang perlu disimpan di situ. Nah, ini tadi ada 3 proses dijadikan satu, mulai dari penentuan entitas, penentuan relasi, desain basis data. Nah, tadi ada tabel pengguna, itu nanti kolomnya ada ID, ada nama, email, password, nomor telepon, role-nya sebagai pengguna atau pengemudi misalkan. Di pengemudi ternyata di sini ada ID, ada nama, ada nomor plat, jenis kendaraan, status. Nah, ini kan masih awal. Kalian cukup tahu aja dulu, nanti detailnya itu kita pelajari selanjutnya. Gimana sih membuat tabel, gimana sih menambahkan variabel tipe data, tipe datanya ada apa aja sih. Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang boleh kalian pikirkan sekarang, tapi insya Allah akan ada jawabannya nanti ke depannya gitu ya. Ada tabel pemesanan kayak gini. Nah, ini statusnya sedang menunggu, sedang berjalan atau selesai gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca ulang. Nah, nanti ada berbentuk IRD kayak gini. Di sini tuh ada relasinya, nanti ada relasinya. Jadi tabel pengguna, pemesan, pengemudi, ini tuh saling berelasi nantinya. Dan nanti apakah boleh satu pengemudi dua pengguna? Apakah satu pengguna dua pengemudi boleh? Itu kan nanti ada relasinya, ada one to many, kayak gitu. Nah, itu dijelaskan nanti secara detail. Yang penting sekarang kalian tahu, ternyata kalau kita mau merancang database, kita perlu tahu kira-kira data apa yang perlu kita simpan. Seperti tadi udah ada masukan tadi kan. Misalkan data penguji, kita perlu tahu ID, kita perlu tahu foto, kita perlu tahu nama, kita perlu tahu nomor platnya gitu. Kalau misalkan tadi studi kasusnya obat, menyimpan data obat, kita perlu tahu ID-nya, kita perlu tahu nama obatnya, kita perlu tahu harganya, kita perlu tahu kadaluarsanya, kan kayak gitu kan. Nah, analisis seperti itu yang perlu kalian pertajam untuk bisa membangun basis data yang benar. Awal-awal itu dulu yang dipelajari ya. Oke, di sini juga ada penjelasannya, kalian nanti bisa baca secara detail. Jadi memiliki 3 tabel, setiap pengguna itu mempunyai ID. ID ini berupa primary key. Jadi kalau boleh saya jelaskan singkat, kalau primary key itu adalah sebuah data yang unik yang itu merepresentasikan keseluruhan data. Misalkan kan di KTP kalian itu kan ada NIK. NIK itu kan nggak ada yang sama. Nah, itu adalah yang kita namakan primary key. Nah, dari satu ID itu kita bisa mengetahui berbagai jenis data, berbagai data di dalamnya. Misalkan di dalam KTP itu kan ada nama, alamat, terus ada tanggal lahir, terus ada apa lagi ya? Domisili, udah ya. Statusnya sudah menikah atau belum, kayak gitu kan. Nah, dari satu ID NIK kita bisa tahu. Misalkan NIK yang belakangnya enggak deh, depannya 123 itu siapa sih namanya? Alamatnya mana sih? Kalau 124 namanya siapa? Alamatnya di mana? Nah, kayak gitu. Jadi dari satu itu sebagai penunjuk kita bisa tahu keseluruhan data di dalam. Nah, ini tabel pengemudi memiliki relasi many to one, banyak ke satu dengan tabel pengguna. Artinya satu pengguna dapat menjadi banyak pengemudi, namun satu pengemudi hanya bisa memiliki satu akun pengguna. Nah, bisa juga gini, ada penjelasan gini. Nggak perlu paham terlalu detail dulu yang masalah relasi-relasi ini. Di skip dulu bacanya juga nggak apa-apa. Yang penting yang pertemuan awal ini kalian bisa melakukan analisis dulu. Jadi untuk menyimpan data apa aja sih yang kita perlu untuk simpan, misalkan di setiap studi kasus, misalkan studi kasusnya FRS misalkan. Kalau FRS tuh yang diperlukan data apa aja sih? Misalkan ada dosen, ada mahasiswa, terus ada mata kuliah mungkin. Nah, di mata kuliah nanti detailnya ada apa sih, kolom-kolom apa yang perlu disimpan. Nah, itu dulu yang perlu kalian mantapkan di pertemuan-pertemuan awal ini. Jadi belum ngomong masalah relasi, nanti ada sendiri pas waktu sama Bu ini sepertinya. Kayak gitu. Kemudian kita implementasikan basis data. Implementasi basis data, oke. Tadi ada yang mau bilang MySQL, oke. Kalau ini implementasi langkah-langkah pakai PostgreSQL kayak gini. Nah, ini ada query-nya, query untuk nge-create tabel. Nah, di sini cukup tahu dulu aja ya, nggak perlu dianggap pusing dulu. Yang ini cukup tahu, ternyata modelnya kayak gini tuh query.
oh ini ada namanya, ada nama tabelnya, terus ini ada em, tipe datanya, oh varchar, oh ada tipe data varchar, ada tipe data integer, oh dia unik, berarti nggak boleh sama, oh dia digunakan sebagai primary key, berarti ini sebagai penunjuk datanya tadi. Oh ada not null, berarti dia nggak boleh eh, kosong kayak gitu. Cukup tahu dulu aja. Nanti integrasi dengan app, uji coba, dokumentasi, dijelaskan lebih lanjut lagi. Kira-kira itu dulu untuk materi yang pertama ini. Jadi kalian mengetahui gimana cara merancang database, ada tipe apa aja tadi jenis-jenis database. Tadi ada tahapannya, ini ada contoh tahapannya. Jadi nanti bisa menggunakan ini sebagai default-nya kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau emang belum ada yang ditanyakan, nanti juga bisa ditanyakan di grup ya. Misalkan, kira-kira bahasa pemrograman yang digunakan apa ya? Wah, bahasa pemrograman kita nggak ada itu ya. Kita konsepnya basis data aja. Jadi yang di materi perkuliahan ini kan basis data. Ya, eh, kita hanya meng-create database-nya di, tadi kalau yang saya sarankan di mata kuliah ini, kita pakai Postgre. Gitu aja sih. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau mengembangkan atau mensinkronkan dengan uh, sebuah aplikasi yang kalian develop dari mata kuliah lain, ini ada pemrograman web ya kalau nggak salah semester ini. Kalau nggak salah, nah itu bebas aja. Jadi kita bisa gabungkan dengan database yang sudah kita rancang. Itu ada pertanyaan lagi? Untuk mengetahui tingkat keamanan basis data itu bagaimana? Nah, oke. Nah, itu untuk keamanan nanti dulu ya. Tapi saya apresiasi sekali kepada kalian yang sudah berpikir ke arah itu. Nanti keamanannya gimana ya untuk menjaganya? Ya, nanti ada mekanismenya sendiri, tapi nggak dibahas sekarang. Yang mulai dari awal dulu, dari dasar dulu. Atau mungkin yang sekarang di PJJ mungkin udah ada yang udah develop aplikasi, berarti yang seperti ini pasti sudah sangat paham sekali. Tolong dimaklumi dulu ya. Jadi kita mulai dari awal agar semuanya tahu dasarnya seperti apa. Nanti ada kok pasti keamanan. Tapi mungkin nggak dibahas di mata kuliah yang pemrograman basis data ini. Nanti kan ada, pemrograman basis data aja maksudnya. Nanti kan ada basis data lanjut ya. Keamanan mungkin dibahas di situ. Jadi kita sekarang fokus ke merancang database-nya dulu. Oh, ini materinya masih kita kompilasi ya, jadi nggak bisa kalau langsung ke create 16 langsung, tapi saya pastikan insya Allah, jadi nanti kita kan tiap hari Senin, nanti tiap hari Minggu itu materinya sudah ada di etol, kayak gitu. Jadi kalau yang pengen belajar duluan itu bisa, gitu. Untuk yang teori ya, yang kalau praktikum nanti dengan Pak Rengga bikin kesepakatan lain lagi. Oke, untuk rekaman Zoom-nya apa boleh disimpan, Bu? Oh iya, tadi kan ini kan Zoom yang create kan teman kalian sendiri. Nah, itu nanti bisa di situ sih. Sebenarnya memang saya pengennya ini nanti saya taruh di YouTube gitu ya. Tapi ya nggak apa juga kalau nanti sama teman kalian ditaruh di YouTube nanti jadi semuanya bisa uh, itu. Nah, bisa melihat. Oke. Kalau gimana kalau kita nyoba pakai etol aja ya untuk minggu depan ya. Terus kalau boleh, apakah mungkin ini bisa dipindah ya jamnya? Misalkan uh, jam 3 mungkin kayak gitu. Kalau bisa loh ya, nanti tolong didiskusikan ya. Tapi nggak, karena ketentuan kita nggak boleh melebihi jam 5, jadi mungkin nanti bisa jam 4. Oh, ada praktik basis data. Oh, oke. Berarti basis data jam 3 ya? Oh, oke. Oh, kayak gitu gini. Kalau Senin jam 3 ada praktik basis data, berarti memang harus, kalau menurut saya lebih nyaman itu teorinya dulu, baru nanti praktiknya. Jadi memang harus Senin.
Kalau misalkan dirubah jam 1 gitu, apakah bisa? Jadi nanti kan jam 1 selesainya jam Kemepetan Bu Selvia. gimana? Kemepetan kalau jam 1 mereka. Kita kan 2,5 jam. Oh, loh, kita kan teori aja. 2,5 jam ya teorinya. Teori kan 2 jam buahnya, nggak nyampe ya. loh, bukannya 100 menit ya berarti ya? 100 menit itu 1,5 jam nggak sih? Kan teori aja. Sampai 2,5 ya berarti. Nggak, maksudnya mereka beralih dari teori ke praktek itu apakah nggak butuh yang lain-lain gitu. Oh, enggak sih. Biasanya malah yang kemarin. Terserah Oh ya, mereka. ya, serah mereka juga sih. Oh, ada matkul juga jam 1 ternyata. Oh, oke. Oh, berarti tetap ya ini. Ya, nggak apa juga sih. Kalau misalkan mau tetap ya, berarti tetap jam berapa ini? 10.30 ya berarti. Oke, gitu aja ya. Berarti karena ternyata sulit juga menentukan jam yang tepat ya, wis. Oke, berarti tetap jam 10.30 untuk kelas A dan B dijadikan satu. By the way, ini tadi sudah presensi etol semua ya. Saya tutup ya. Coba sambil kita lihat. Oke, lumayan. Total ada berapa ya? Ada yang tahu? Di sini yang melakukan presensi 122, padahal harusnya 136 ya. Oke, tolong saling mengingatkan aja ya. Ganti hari mungkin, it's okay kalau mau ganti hari, nggak apa-apa juga. Kalau bisa. Oke, nanti didiskusikan aja ya di kelompok kalian yang bisa kira-kira apa. Tapi kalau memang, nggak bisa ganti minggu. Kan harus Senin sampai Jumat jam itu ya. Oke, nanti didiskusikan aja kalau memang bisa ganti. Kalau enggak, ya sudah, berarti sesuai ketentuan jam 10.30. Terus bahas ini sekarang, masalah kelompok ya. Jadi ini harusnya ada 136 ya berarti, sebentar. Harapannya nanti kita diskusinya itu per kelompok. Jadi perkuliahan nanti saya sama Bu Weni itu nggak monoton saya yang menjelaskan terus seperti tadi karena ini masih pertemuan pertama ya. Jadi saya yang menjelaskan basis data itu seperti apa sih, terus apa aja sih konsep-konsepnya, ada apa aja. Nah, tapi mungkin aja nanti di jam-jam lainnya di minggu-minggu selanjutnya itu kalian yang presentasi. Kita hanya di sini tuh konsepnya tetap hanya sebagai fasilitator aja. Jadi konsepnya tetap student center learning. Jadi kalian di sini yang harus aktif. Jadi mungkin nanti kalian yang presentasi kita cuma ngasih clue. Oh, hari ini misalkan belajar IRD atau aljabar linier. Coba dong presentasi grup ini misalkan kayak gitu. Jadi nanti presentasi. Nah, ya memang kalian bekerja ya. Nanti presentasinya perwakilan aja, tapi kerja kelompoknya kan bisa di luar jam kuliah atau jam kerja kan, kayak gitu. Jadi memang belajar untuk presentasi itu menurut saya juga penting untuk kalian bisa belajar ngomong di depan khalayak banyak, itu penting juga. Mempresentasikan sesuatu, memberikan pemahaman itu penting juga, dan ada baiknya kalian pelajari ketika kalian berkuliah seperti itu ya. Oke, saya pengennya sih kelompoknya ada banyak. Misalkan tadi 136 dibagi 6, dua kelompok. 136. Bu ini kalau misalkan kelompoknya berapa? 10 gitu kah? Idealnya sih 3, Bu. Tapi Tapi kalau nggak banyak bisa, kalau 5. posisinya nggak bisa, Bu. Kalau Karena 5 banyak 5 sekali. gimana? Karena gini, kalau harapannya itu nanti misalkan ada satu aplikasi rancangan database yang dibuat. Jadi misalkan nanti kelompok A dia merancang database tentang rumah sakit, kelompok kedua kelompok 1 database rumah sakit, kelompok yang kedua misalkan nanti tentang apotek. Nah, nanti mereka setiap semester, tiap minggunya itu kan mengerjakan
rancangan itu sesuai studi kasus masing-masing. Nah, nanti dipresentasikan. Jadi yang lain juga bakal tahu, oh ternyata bikin rancangan database untuk rumah sakit itu seperti ini ya, ada tabel A, B, C, D kayak gitu. Untuk apotek itu ternyata perlu tabel ini ya, relasi yang diperlukan ini ya gitu. Jadi untuk mengoptimalkan banyak informasi yang bisa mereka dapat melalui presentasi ini. Itu sih. Jadi kalau misalkan 10 berarti nanti akan ada 13 kelompok. Kalau Sebentar, ini jumlahnya semua berapa, Bu? kalau kelas A sama B di ETO itu 136. Hari ini Ya kalau 130 ya. yang presensi itu 122. Yang sudah presensi masuk itu 122. Ya udah 10 aja nggak apa-apa. Ya, 10. Jadi nanti ada sekitar 13 kelompok ya. Nah, itu ya kami memahami kalian bekerja juga. Jadi nanti bagi tugas saja. Misalkan di antara 10 orang itu nanti tugas pertama yang ngerjakan si A sama si B aja. Tugas kedua si C sama si D. Nggak apa-apa juga kayak gitu. Yang penting kan nanti hasilnya di-share sama temennya. Terus pengetahuannya juga di-share juga sama temennya kayak gitu. Jadi harus membebani 10 orang yang kerjain cuma satu aja nggak kayak gitu. Nah, untuk sistem pemilihan anggota kelompoknya bebas, terserah. Atau mau ditentukan? Sudah saya kasih Google Doc. Di situ kalian isi sendiri aja Oh, gimana. mantap. Terima kasih Bu Weni. Iya. Jadi kalian bisa isi di situ ya, mau kelompok berapa. Nah, oke, sip. Oke, segera diisi aja. Oh ya, bebas ya. Berarti kayak gitu ya, ada 10 kelompok. Next. Oh ya, gimana? Ya. Ya. Oh ini dari Bu Weni. Tapi kira ada yang tanya tadi. Oke, bebas aja ya. Jadi kayak gitu. Ada masukan Bu Weni? Oh ini sebelumnya mahasiswanya ada yang dari Golden Ticket nggak? Atau ada yang sudah tahu nanti TA-nya mau bikin apa gitu? Bu Weni tidak bisa diedit, katanya. Tidak bisa deh. Iya, coba. Gitu ya. Saya. Kamu siapa? Oh. Oke, gimana tadi pertanyaan Bu Weni? Ini ada yang dari Golden Ticket nggak? Atau yang sudah punya rencana mau rencana untuk TA-nya mau apa TA-nya seperti gitu? apa? Kemarin masalahnya kenapa? Oh, ini ada yang dari Golden Ticket. Ekonomi memang belum bisa. Ada yang dari Golden Ticket, Bu. Nah, ada masalah. kalau yang Golden Ticket itu Mbak, TA-nya itu proyeknya itu kelompok atau individu ya? Sekarang mau data ulang gitu. Iya. Oh, oke, banyak dari. Uh, Oke, gimana yang dari Golden Ticket? Kalau manajemen masih rapat sih. Karena kita kan diarahkan ya, kalian kan diarahkan untuk Golden Ticket itu TA-nya sudah tahu ya mau apa ya. Kalau memang sudah tahu, nanti basis datanya bisa disesuaikan dengan rencana PA-nya. Jadi kalau memang Anda sudah individu, Anda maksudnya PA-nya sudah tahu dan itu secara individu, kalau saran saya tetap Anda individu aja, jadi ada pengecualian. Kalau misalkan butuh saya misalkan di. Iya, atau gini ya, biar nggak memberatkan sebenarnya. Kalau yang lain bisa mau bantu juga, berarti lama ini. Oh iya, ada 12 ya sudah. Ya. Jadi tiap yang Golden Ticket itu berarti udah jadi satu kelompok. Ketua kelompok. Ketua kelompok gitu. Jadi yang lain tuh membantu gitu. Jadi studi kasusnya kan sudah pasti beda-beda kan ya nanti ya. Atau kan mungkin, tapi kita lihat juga nanti studi kasusnya gimana. Apakah jangan-jangan ke-12-nya itu mirip. Ya mirip, cuman instansinya aja yang beda kan. Atau nanti kalau misalkan keuangan ya, kan kita coba lihat dulu ya. Nanti kira-kira mau buat apa. Oh, sebentar. Saya coba dulu lihat di sini. Atau kalau apa aja nih? Perlu sama saya nanti berkoordinasi. Oh ya, oke. Diisi kelompoknya, terus bawah kalau bisa kalian udah diskusi ya. Nanti rancangannya kalian pengen bikin merancang database apa. Gitu. Jadi yang bawah itu sudah ada judulnya. Jadinya oke sebentar. Oke. Jadi nanti judulnya atau topik lah, topik. Topiknya nanti apa? Oke, nanti bisa diisi. Oke, sip. Oke. Seneng lihatnya kalian fast respon ya. Ini sudah ada beberapa yang mau ngisi. Oke, saya tunggu nanti. Oke, sip. Jadi ketemu lagi minggu depan. Kalau untuk yang teori kita coba apa udah diisi. Nanti kita mulai minggu depan
sebagainya sesuai studi kasus masing-masing gitu ya. Ini ada masukan Udah Bu, itu aja dari saya sementara. sementara ya, itu aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, dulu. Ada yang tanya, Bu, ini Apa? mungkin bisa dijelaskan apa itu golden Golden ticket? Ada yang nanya nih. Mungkin bisa dijelaskan temannya yang golden ticket. Jalur Oke, khusus. jadi konsepnya kalau boleh, iya, boleh menjelaskan. Jadi kalau golden ticket adalah khusus, jadi jalur percepatan juga yang dari awal dia masuk itu udah tahu apa tugas akhir yang ingin dikerjakan. Jadi proyeknya itu udah pasti satu itu dan tiap semester dia dapat materi apa itu dikerjakan. Jadi dari awal udah ada kayak gitu. Jadi misalkan sistem informasi sumber rumah sakit, dia udah punya mitranya, dia udah bekerja di situ, udah punya mitranya, terus mau mengembangkan sistemnya tersebut. Di rancangan basis data ini berarti dia mencoba merancang untuk sistem rumah sakit itu seperti apa. Nanti di pemrograman web dia belajar merancang website untuk sistem informasi di rumah sakit itu seperti apa. Jadi gitu. Jadi terintegrasi semua. Sekarang ada program seperti itu. Dapat melalui apa ya Bu? WhatsApp atau email kampus? Oh, kalau mau fast respon ya di WhatsApp. Tapi kalau di WhatsApp ya tetap nanti mungkin fast responnya ya di jam-jam kerja aja. Kalau di luar jam kerja mungkin agak lama gitu. Jadi jam 8 sampai jam 4:30. Insya Allah akan fast respon di WA boleh. Bu, ini begitu juga kan ya? Iya, sama Bu. Oke. Terus Ada grup apalagi? WA-nya ya Bu? Loh, Bu ini belum ditambahkan ya? Mungkin nanti saya minta ya untuk adminnya menambahkan. Ada sih yang grup WA-nya yang secara ya bisa juga nanya di grup WA sih sebenarnya. Oke, ada lain lagi yang mau ditanyakan dari 99 orang yang hadir? Oke, kalau nggak ada yang masih turun WA-nya berapa Bu? Lalu apakah ada grup resminya? Loh, ini kok nanya ya Muhammad Nabil Taufik apakah ada grup resminya ya? Kan ada ya. Ini tadi ada nggak ya untuk yang pegang adminnya grup PJJ tadi? Kalau misalkan ada bisa Oh ya, di sini begitu. aja, dimasukkan sini aja linknya di chat. Oh gitu, heeh. Bisa Biar Kak? yang golden ticket juga bisa. Silakan yang belum bergabung. Effendi, terima kasih sudah diingatkan. Tadi belum buka link presensi. Senang sekali kalau mahasiswanya fast respon gini ya. Oke, sudah semua ya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada berarti saya cukupkan dulu untuk perkuliahan di apa boleh kelompok juga? Oh ini gimana nih? Yang dari Golden Ticket apa boleh berkelompok juga? Loh, Boleh. iya. Jadi kan tadi gini ceritanya tadi kesepakatan dengan Bu Weni juga. Yang Golden Ticket itu sebenarnya bisa jadi ketua kelompoknya. Jadi yang dikerjakan ya sesuai tugas di TA yang kamu rancang di Golden Ticket itu. Yang lain nanti bisa menyesuaikan. Ini apa ya maksudnya harap bijak ikuti grup teori atau praktek basis data saja. Maksudnya apa? Kita ikut di Mungkin maksudnya kalau yang golden ticket itu kan nggak masuk ya, nggak masuk praktek ya. oh gitu ya? Nggak ada praktikum ya? Nggak ada, mereka hanya ikut teori aja untuk yang golden ticket. Oh begitu. Oh ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti fokusnya di situ. Oh ini tolong nama lengkap ya. Tadi saya lihat datanya. Nah misal nih saya kasih contoh ya. Kalau ada yang lagi buka sheet-nya tadi. Misalkan tadi
yang golden ticket bisa masuk di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 13 tadi. Nah, kalian negosiasi dengan anggota satu kelompok itu, misalkan ada yang golden ticket mau ngerjain sistem informasi pemerintahan misalkan. Mau nggak temen yang lain itu mengambil studi kasus itu gitu. Jadi nanti merancang database-nya sesuai sama studi kasus kalian kayak gitu. Jadi tetap berkelompok. Gitu aja. Jadi nggak memberatkan siapapun toh. Karena di sana itu grup community Bu, di sana terlist. Oh begitu, ya. Jadi masuklah ke list sesuai itu ya. Jadi langsung masuk ke yang grup teori praktek basis data saja. Nggak usah masuk ke grup PJJ yang lain itu ya maksudnya. Oke. Oke, 12 anak itu bisa juga sendirian, bisa juga kalau temennya satu kelompok itu mau, kalian kan saya sarankan sebar di semua kelompok kan, kelompok 1 sampai 13 itu. Nah, kalau temennya di satu kelompok itu mau ngedevelop basis data dari studi kasus kalian, itu ya oke, bagus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalian mau merancang terus apa yang kalian buat itu sendirian, individu berarti, enggak apa-apa juga. Kalau mau ikut merancang studi kasus yang lain di kelompok kalian juga oke-oke aja, terserah. Kami tidak memberatkan. Intinya kalian dapat ilmunya, gitu sih. Oke, ada yang lain lagi? Sudah? Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau gitu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi untuk join di Zoom ini. Untuk minggu selanjutnya kita ada dicoba di etol. Untuk jadwalnya mungkin masih tentatif. Kalau nggak ada perubahan jadwal, kalian tidak menyepakati perubahan jadwal, berarti tetap hari Senin jam 10.30 sampai jam 12. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya akhiri kelas basis data siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Recording stopped.